Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang gaya komunikasi pria dan wanita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga itu komunikasi mempunyai tempat yang sangat penting gitu ya. Kita tiap-tiap hari berkomunikasi dengan pasangan kita, tapi justru dengan berkomunikasi ini seringkali juga menimbulkan masalah gitu Pak Paul. Nah, sebenarnya bagaimana atau apa yang menyebabkan masalah ini timbul di dalam kita berkomunikasi dengan pasangan kita gitu? Memang kita tidak bisa menggeneralisasi ya, semua pria seperti ini, semua wanita seperti itu. Tapi sampai titik tertentu saya kira kita bisa lah ya menemukan pola-pola tertentu yang khusus atau sering ditemukan pada pria dan sering ditemukan pada wanita. Nah, termasuk di dalamnya adalah cara berkomunikasi. Ini yang perlu kita sadari, sebab kalau tidak kita sadari, akhirnya ini menjadi duri dalam pernikahan kita. Nah, saya kira kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membahas ya beberapa perbedaan yang kerap ditemukan pada pria dan wanita yang kalau tidak bisa disadari dan diselaraskan, akhirnya menjadi sumber konflik dalam keluarga. Misalkan yang pertama ini, dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya pria menuntut ketundukan istri kepadanya. Jadi maksudnya begini, waktu suami dan istri berbicara, misalkan dia mengeluarkan sebuah gagasan, si suami itu mau istrinya tunduk, tidak membantahnya. Karena itu penting bagi dia. Kalau belum apa-apa, istri langsung berkata, saya nggak setuju. Atau, wah itu ide benar-benar jelek. Kenapa kok bisa pikir seperti itu? Nah, kata-kata yang langsung menyatakan ketidaksetujuan bagi pria itu seringkali itu merupakan sinyal ketidaktundukan, yaitu bahwa si istri ini melawan dia, tidak lagi menghormatinya. Nah, kalau ini yang dilihat oleh si suami, tinggal tunggu waktu, akhirnya mereka akan bertengkar. Sebab sekali lagi yang langsung ditangkap oleh si suami adalah, kamu tidak lagi menghormati saya sebagai kepala keluarga, sebab kamu begitu mudahnya membantah atau memprotes saya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kan mungkin yang ditemukan itu, Pak Paul, ada area-area tertentu yang memang suami kurang gitu dibandingkan istri. Sehingga ketika suami menyampaikan satu gagasan tertentu tuh istri langsung spontan aja gitu, karena merasa dalam bidang ini saya yang lebih menguasai gitu. Sehingga langsung membantah. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Nah, saya ingin mengajak kita semua melihat keluarga sebagai sebuah organisasi. Sebab itulah yang Tuhan memang tetapkan dalam Efesus pasal 5. Tuhan sebetulnya itu di Efesus pasal 5 sedang mencoba untuk menciptakan ketertiban di dalam keluarga. Nah, di dalam ketertiban yang dimasukkan dalam firman Tuhan itu, Tuhan menetapkan suami menjadi kepala istri. Sebetulnya suami kepala keluarga istilah yang kurang begitu pas sekali. Karena yang digunakan di dalam Efesus pasal 5 adalah suami itu sebagai kepala istri sebetulnya. Jadi bukan keluarga. Tapi ya karena dia kepala istri, otomatis dia juga adalah kepala keluarga. Nah, Tuhan menetapkan suami sebagai kepala dalam pengertian supaya ada ketertiban dalam organisasi kecil ini. Nah, bukankah kita dalam pekerjaan, misalkan atasan kita mengeluarkan sebuah gagasan, kita melihat kekurangan atau kelemahan pada gagasan itu. Kita juga dituntut untuk menyampaikan gagasan kita yang hendak memperlihatkan kekurangannya itu dengan cara yang berhati-hati, dengan cara yang tepat. Sebab bagaimanapun sewaktu si kepala merasa dia itu tuh tidak lagi dihormati, malah dipermalukan, dia akan bereaksi. Dia akan tidak suka. Meskipun dia tahu, dia keliru dan bawahannya betul.
Jadi saya kira di sini memang dituntut hikmat dari istri untuk bisa menyampaikan dengan lebih tepat. Misalkan, dia tahu suaminya itu luput melihat satu aspek. Nah, bagaimanakah dia menyampaikannya? Nomor satu, jangan langsung dia berkata, kamu kok nggak lihat ini? Kamu harus lihat ini juga dong. Ya, itu artinya tuh tinggal tunggu waktu berkelahi dah. Jangan. Cara bicaranya adalah berkata begini, oke, saya kira itu ide yang baik. Oke, saya setuju. Baik sekali. Nah, setelah menunjukkan kesetujuannya, baru dia misalkan berkata, boleh nggak saya ungkapkan pemikiran saya? Sebab saya ini muncul, saya ini tiba-tiba memikirkan sesuatu ini. Atau, misalkan, dia tahu dia akan berbeda pandang dengan si suami. Dari awal dia sudah berkata, saya akan setuju. Apapun keputusan ini, saya akan setuju. Namun, boleh nggak saya juga mengeluarkan pandangan saya? Tapi sekali lagi, saya akan ikut kamu. Nah, barulah dia ucapkan, dia ungkapkan pikirannya tersebut. Nah, saya temukan kebanyakan pria sewaktu langsung mendengar kesetujuan atau kepatuhan istrinya, suami akan lebih siap mendengarkan argumentasi si istri. Tapi kalau dari depan si istri sudah langsung mengajukan argumentasi dan tidak menjanjikan kepatuhan tersebut, biasanya itu akan lebih memancing pertengkaran dari pihak si suami. Tapi ada loh Bapak, suami yang menghendaki istrinya bicara secara terus terang. Kalau tidak senang atau memang itu salah gitu, ya langsung ditegur. Cuman yang kita harapkan dari pihak suami itu caranya ngomong. Ya, jadi caranya dia bicara itu memang harus tepat. Jadi tidak melawan seperti itu. Di samping itu juga waktunya juga harus tepat. Jangan waktu kita lelah pulang kerja atau apa. Dan juga tempatnya harus tepat gitu Pak. Saya setuju. Dan kuncinya saya kira adalah satu kata yang tadi Pak Gunawan gunakan, yaitu tidak melawan. Ya, sebab suami umumnya akan peka menangkap gerakan atau geliat melawan dari istrinya. Kalau istri dengan jelas berkata, saya ikuti. Apapun pendapat ini saya ikuti. Nah, kemudian meminta izin, boleh nggak tapi saya berikan pendapat saya. Namun, saya akan ikuti ya, yang kamu katakan tadi. Tapi saya ingin mengeluarkan pendapat saya. Nah, suami biasanya akan lebih siap mendengarkan. Justru, kalau dia udah mendengarkan, tapi dia tahu istrinya akan ikut dan mematuhi dia, seringkali ini lebih membuat si suami berhati-hati. Dia akan benar-benar memikirkan ulang. Iya ya, saya tadi benar nggak ya? Kok istri saya tadi ngomong juga benar ya? Mungkin saya ini yang keliru ini. Ada hal yang tadi saya luput lihat ini. Nah, justru dia lebih mau mendengarkan. Tapi kalau dari awal istri memprotes, nah bagi si suami ini seperti undangan berkelahi. Apa yang dia akan lakukan? Dia makin memaksakan kehendaknya. Dia makin bersikeras. Sebab dia seolah-olah tuh terpanggil untuk menunjukkan kuasanya. Saya kepala keluarga. Saya yang harus menentukan. Kamu harusnya mengikuti saya. Jadi makin main keras. Jadi memang di sini sebetulnya ya masalah bisa dengan sangat mudah diselesaikan. Asalkan ya kita masing-masing mengerti peranan kita itu. Iya, yang penting itu jangan dipermalukan gitu Pak. Jangan merasa kita itu kalah gitu sebagai suami lalu kalah dengan istri. Ini yang memang agak peka dan mesti dihindari. Ya. Betul. Nah, saya ini atau kita sedang berbicara seperti ini bukan untuk mendewa-dewakan pria, bukan sama sekali. Kita hanya mau membicarakan cara yang pas ya, sehingga kita bisa menghindarkan konflik antara suami dan istri. Sudah tentu kita pun tahu ya firman Tuhan dengan sangat-sangat mendetail menjabarkan apa yang harus suami lakukan ya. Suami harus mengasihi istri. Artinya suami harus memikirkan kepentingan istri. Itu tuntutan Tuhan kepada suami. Benar-benar mengasihi seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi tubuhnya sendiri. Berarti perintah Tuhan sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tegas kepada suami. Namun dari pihak istri ini jugalah yang dituntut supaya konflik bisa terhindar. Bapak, kalau dari pihak suami itu langsung tidak menyetujui gagasan istrinya, apakah juga terjadi sama seperti kalau suami tidak disetujui pendapatnya oleh istrinya gitu Bapak? Saya kira tetap
bahasa, ya, nada, itu harus kita perhatikan. Karena panggilan kepada suami adalah panggilan mengasihi. Tidak bisa kita itu tuh mengasihi sekaligus kasar kepada istri kita. Tidak bisa. Meskipun kita tidak setuju dengan pandangan istri kita tidak boleh bersikap kasar, apalagi menghina atau melecehkannya. Ya, kalau kita tidak mau mengundang hukuman Tuhan atas kita, ya. Jadi perlakukanlah istri sebagai, kata firman Tuhan, pewaris kerajaan surga, kerajaan Allah. Sama-sama pewaris kok. Kita ini bukannya pewaris, istri kita itu bukan. Oh enggak, istri dan kita sama-sama pewaris kerajaan Allah. Di mata Tuhan kita ini sama. Jadi sebagai suami, penting kita bersikap juga lembut, tidak kasar, meskipun kita berbeda pandang dengan istri kita. Ya, hal apa lagi yang perlu diperhatikan di dalam gaya komunikasi pria dan wanita ini, Mama? Berikutnya adalah dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya istri lebih mementingkan proses pembahasan dibanding hasil akhir atau keputusannya. Maksudnya begini, selama istri memperoleh kesempatan untuk berunding dan mengungkapkan pikirannya, selama itu pula lah ia lebih siap mengikuti kehendak suaminya. Nah, dengan kata lain, inilah yang mesti diberikan oleh suami kepada istri, yakni proses. Yuk, libatkan istri dalam pengambilan keputusan. Nah, bagi si istri, ini yang terpenting, saya dilibatkan. Saya tidak dikeluarkan dari dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, dalam pengertian ini, kita bisa berkata pula bahwa sebetulnya wanita lebih siap menghadapi konflik di dalam pengambilan keputusan kalau terjadi perbedaan pendapat. Sebab yang terpenting bagi wanita adalah proses berkomunikasi itu sendiri. Ya, sebaliknya, pria cenderung memandang konflik sebagai sinyal ketidakpatuhan, sinyal ketidakadaan dukungan istri terhadapnya. Nah, tapi bagi si istri sebetulnya waktu dia lagi berbicara, berunding, misalkan dia tidak setuju dan sebagainya, itu bagi dia itu terpenting sekali. Hasil akhirnya apakah seperti apa, itu nomor 2 bagi istri. Nah, tapi bagi suami, waktu terjadi dialog dan ketidaksetujuan, biasanya suami jadi defensif. Suami menganggap kamu memang sengaja tidak mau patuh, kamu memang mau memberontak, begitu. Iya, sehingga kadang-kadang kan yang terjadi itu kalau sering kita lihat, Pak Paul, ya, bukannya, maksudnya antara ide yang dimunculkan suami pertama dimunculkan sampai kesimpulan akhirnya sebenarnya sama gitu ya. Tapi ininya nih ya, jadi prosesnya itu. Sementara kan kadang-kadang bagi suami ketika istri mau mengajak berpikir itu udah ini ya, ancaman nanti berubah lagi keputusannya, ketakutan itu ya. Padahal kan dalam banyak kasus ujung-ujungnya juga sama keputusannya ya. Betul, dan seringkali ini nih yang membuat suami ini sebelum terjadi diskusi udah agak tegang. Khawatir di kutak-atik gitu ya. Betul, khawatir nanti rencananya diobok-obok oleh si istri. Jadi dia kalau nggak berjaga-jaga ya, kalau dia nggak berhati-hati, dia mudah sekali tuh nanti mengembangkan pemikiran bahwa istrinya itu pengacau rencananya. Nah, ini nih yang kadang-kadang membuat si suami akhirnya nggak mau cerita dengan istrinya. Maka tadi Pak Gunawan sudah munculkannya. Penting sekali juga istri itu bersikap tepat waktu mengutarakan pendapatnya. Jangan memang melecehkan, merendahkan, langsung mengatakan kamu salah apa. Ya, itu benar-benar tuh membunuh komunikasi. Ya, sekali lagi saya bukan mendewakan pria, bukan, tapi kita mesti mengerti keunikan pria dan wanita. Nah, dalam hal ini pria memang tidak begitu mudah itu untuk menerima obok-obokan seperti ini dari istrinya. Jadi istri mesti mengertilah. Tapi sebaliknya, nah poin yang kedua tadi adalah suami harus mengerti bahwa bagi istri terpenting adalah proses diskusinya. Jadi libatkanlah istri. Hasil akhirnya itu bagi istri nomor 2. Sebab bukankah lebih sering pada akhirnya istri setuju dengan kita, mengikuti pendapat kita. Tapi yang dia perlukan adalah proses itu. Dan ini mungkin ada pengaruh juga. Sebagian wanita memang tidak terlalu cepat berubah. Tidak terlalu cepat beradaptasi dengan perubahan. Mungkin karena memang sifat wanita yang lebih domestik ya, harus memelihara ketentraman, kepermanenan dalam rumah tangganya. Sehingga dia tidak terlalu cepat beradaptasi dengan perubahan. Mungkin pria karena mungkin tuntutan pekerjaan dan di luar dan sebagainya, akhirnya lebih dipaksa dan dikondisikan untuk
beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu jugalah yang membuat wanita memerlukan waktu lebih panjang untuk benar-benar mencerna sesuatu yang baru saja dia munculkan. Dia mungkin harus pikir lagi, dia harus rasakan keputusan itu, bukan hanya pikirkan. Kalau pria, prosesnya hanya satu, dia pikirkan keputusan itu, dampaknya. Wanita dia pikirkan dan dia harus rasakan dampaknya seperti apa nanti. Anak-anak nanti merasa seperti apa, kalau pindah, kalau ini, kalau itu. Maka akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi suami juga mesti sensitif dengan kebutuhan wanita ini. Terutama mungkin juga kalau misalnya suaminya termasuk yang, sang suami ini termasuk yang kurang bisa berpikir secara jauh begitu Pak ya. Sehingga memang misalkan dalam beberapa kasus-kasus sebelumnya seringkali udah ngomong-ngomong istrinya kasih pertimbangan yang oh iya akhirnya berubah. Jadi kadang-kadang wah untuk yang kali ini benar-benar jangan sampai terjadi perubahan gitu ya. Nah ada suami yang seperti itu Bu Esther. Nah ini memang membawa kita kepada satu poin berikutnya lagi yaitu seringkali suami kalau dia sudah menduga akhir-akhirnya akan berubah atau istrinya akan nggak setuju, dia nggak akan ngomong. Dia diam. Dia akan sembunyikan terus atau dia ambil keputusan di luar sepengetahuan istrinya. Nah ini makin membuat istrinya marah. Mending kalau pasti benar. Kalau misalkan gagal di tengah jalan. Makin membuat si istri kehilangan kepercayaan kepada dia. Tapi inilah pria. Pria memang cenderung menghindar konflik. Meskipun bagi si istri diskusi nggak apa-apa. Berbeda pandang tidak apa-apa. Yang penting kan prosesnya kita tukar pikiran. Tapi bagi suami, aduh, saya akan dibantah, saya akan ditentang. Jadi kalau suami udah berpikir saya bakal ditentang, udah mendingan gak usah ngomong. Nah, maka kita kembali lagi pada poin pertama tadi. Kalau memungkinkan, waktu wanita tidak setuju, kata pertama jangan berkata saya tidak setuju. Tapi kata pertama adalah, oke, saya pertimbangkan lagi, itu ide yang baik. Coba boleh nggak saya pikirkan dulu, dia besok saya berikan jawaban. Atau, saya setuju, saya akan ikuti, tapi boleh nggak saya keluarkan pendapat saya? Nah, suami udah tahu istrinya akan setuju, nah sekarang hanya memberikan argumentasinya aja, dia lebih tenang. Dia nggak akan terlalu defensif. Ya memang kadang-kadang proses itu yang butuh waktu lama Pak Paul. Dan kita sebagai suami itu tidak sabar menunggu waktu itu. Sehingga boleh aja proses itu, tapi kita berikan deadline. Katakan 3 hari lagi harus ada keputusan gitu, atau seminggu gitu. Ya, sebaiknya memang kita menentukan tenggat ya, sebab kita tidak bisa berlama-lama ya. Nah, jadi kalau memang harus ada keputusan yang diambil, sebaiknya memang diberikan sebuah tenggat. Meskipun kadang-kadang, saya harus akui satu hal juga, bagi sebagian wanita, waktu dia diberikan tenggat, itu juga menjadi tekanan lagi buat dia. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan lebih tenang atau relax. Ya, lalu mengatakan ya terserah aja kalau kita diberi waktu gitu ya sudah enggak usah ya, sudah terserah kamu aja lah putusi gitu. Nah, pada kesempatan yang lain itu biasanya kami lalu mengambil keputusan sendiri gitu. Urusan luar ini kita selesaikan dulu, misalnya memberi suatu barang. Ya. Ini kalau didiskusikan lagi nanti salah-salah barang ini diambil orang gitu. Pokoknya dibeli dulu. Urusan di dalam rumah tangga nanti kita selesaikan lagi. Kita selesaikan aja lagi gitu. Itu yang akhirnya sering dilakukan oleh para pria. Iya. Betul. Satu hal juga yang memang saya harus ingatkan adalah ini. Kita harus mengingat juga siapa yang lebih tahu. Ini nih suatu saya kira ya common sense ya. Orang yang lebih tahu akan ya mengambil keputusan yang lebih tepat lah. Atau berpotensi mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau si istri tahu, dalam bidang ini memang suaminya lebih tahu. Kalaupun dia ingin mengeluarkan pendapat, ya keluarkanlah pendapat sebagai orang yang tidak mengetahui sebanyak suaminya. Atau kebalikannya, kalau suaminya tahu dalam hal ini istrinya lebih tahu, ya keluarkanlah pendapat dengan nada dan sikap bahwa dia tidak ketahui istrinya. Jangan dia seolah-olah tuh sok tahu. Ini kata sok tahu ini seringkali menjadi masalah dalam rumah tangga. Sebab yang kurang tahu sok tahu. Bikin yang satunya panas, jadi akhirnya bertengkar. Jadi tetap ya ini common sense saya pikir ya. Kita harus ya gunakanlah. Kalau memang pasangan kita lebih tahu, kalau kita kurang jelas ya tanya. Jangan langsung berkata, oh ini juga galak, ini idenya apa-apa-apa. Padahalnya dia lebih tahu dari kita. Itu kan bikin dia jengkel. Kalau kita di perusahaan ngomong dengan atasan kita seperti itu udah dipecat kan ya. Jadi ketertiban itu memang penting dalam rumah tangga.
Di pihak lain suami juga harus sensitif, harus lembut kepada si istri. Istri juga harus menempatkan dirinya sebagai pendamping suami. Ya, jadi perlu ada semacam kesepakatan untuk pembagian wilayah gitu Pak Paul. Betul, harus ada juga memang. Harus ada juga, kalau nggak akhirnya bisa kacau sebab semua hal harus diributkan jadinya nanti. Iya. Betul. Dan terlalu lama di dalam memutuskan sesuatu itu nanti. Betul. Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan apa Pak Paul? Wanita cenderung lebih intuitif ya, dan berorientasi pada perasaan. Jadi bila ia melihat sikap atau penampakan suami yang menunjukkan ketidaksenangan, itu akan sangat mempengaruhi nada komunikasinya. Nah, dalam pada itu komunikasi menjadi tidak berdasar fakta lagi. Ya, kendati dalam tanda kutip ya, fakta yang dibicarakan, namun sesungguhnya istri menghendaki sesuatu yang lain. Misalnya jaminan bahwa suami tetap mengasihi dia, tetap mengerti dia, tetap berpihak pada dia, dan sebagainya. Jadi ini yang mesti disadari oleh suami. Istri cenderung membaca sikap-sikap si suami. Kalau wajahnya udah mulai menegang, tengokan kepalanya udah mulai lebih keras, ya, matanya udah mulai lebih tajam. Nah, istri biasanya membaca semua itu. Waktu dia membaca, dia langsung bereaksi. Meskipun suami ngomongnya masih datar, masih sama datarnya. Tapi waktu istri melihat perubahan bahasa tubuhnya, si istri langsung bereaksi terhadap bahasa tubuh itu. Ini yang seringkali nih luput dilihat oleh suami. Istrinya berkata, kenapa kamu harus marah? Suami akan berkata, saya nggak marah, nada suara saya masih sama. Tapi istri berkata, enggak, kamu marah. Nah, tahu dari mana? Bahasa tubuh itu. Akhirnya si istri bereaksi keras terhadap bahasa tubuhnya. Nah, akhirnya jadinya konflik muncul. Maka ya kita juga mesti menyadarilah hal-hal yang seolah-olah kecil ini tapi berpotensi mengobarkan api konflik. Ya, sehingga seringkali hal-hal yang tampaknya bagi suami itu kecil, tapi kemudian istri sudah sampai pada kesimpulan, memang saya tidak berharga gitu ya Pak ya. Karena ya itu maksudnya bahasa tubuh yang terbaca itu ya. Betul. Jadi mungkin ya kamu ini nih sebetulnya juga udah nggak pengen ngomong sama saya gitu. Makanya kamu ngomong pun udah begini nih wajahnya apa. Jadi istri juga harus jaga kesensitifannya ya. Suami mungkin ya sedikit jengkel, tapi bukan berarti dia tidak mau ngomong dengan kita. Jadi ya istri juga harus peka di situ. Ya memang sulit meyakinkan kadang-kadang Pak Paul. Kita sebenarnya cuman ya beda pendapat, bukan mau meninggalkan atau tidak mengasihi, tetap mau bersama-sama, cuman ya dirasakan seperti itulah. Lalu bagaimana Pak Paul? Ya kita harus turunkan nada suara kita, lembutkan lagi ya suara kita dan berkata, saya tetap mengasihimu, saya akan tetap pikirkan yang paling baik untuk keluarga kita. Ya, udah kita jangan teruskan lagi pembicaraan ini. Nanti aja dah kita sambung ya. Kita sekarang coba yuk relax aja, santai. Nah, perempuan perlu tuh penyejukan seperti itu. Kalau dipaksakan komunikasi saat itu juga, terus-menerus akhirnya api konflik berkobar. Jadi ya perlu diteduhkan kembali, diyakinkan bahwa si suami tetap mementingkan istri dan keluarganya, dan apapun yang akan diputuskan ini yang akan diprioritaskan. Nah, ini biasanya menyejukkan. Komunikasi akan lancar sekali. Pria harus menyadari ini, sebab kalau tidak, pria itu tuh cenderung akan berkata kita bicara faktanya. Nah, istri tidak hanya terpaku pada fakta baku itu tuh, tapi justru pada yang menyelimuti fakta itu, yakni perasaan-perasaan tersebut. Jadi sebenarnya sih kalau yang saya lihat yang Pak Paul bagikan tadi beberapa poin ini, kalau masing-masing mengingat hal ini nih bisa menjadi seperti pengingat gitu satu sama lain gitu Pak ya. Kan kadang-kadang bisa ada satu pihak yang lupa gitu. Misalnya ketika istri merasa suami sudah mulai merasa kok istri tidak tunduk gitu, bisa mengubah cara bicaranya. Demikian pula ketika misalnya suami merasa, loh saya nggak marah, tapi kok kenapa istri menangkap marah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya bisa menjadi sebuah sistem pengingat yang baik ya. Betul sekali Bu Esther. Masing-masing tetap memang dituntut Tuhan untuk menyesuaikan. Di dalam penyesuaian itulah Tuhan membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin.
Betul sekali. Jadi bukannya membela diri, mempertahankan diri. Gitu. Betul, betul. Makanya pentingnya orang yang menikah itu memiliki sikap mau belajar ya. Kalau tidak mau belajar, anggap diri selalu benar, tidak akan ada penyesuaian dan tidak akan ada penyatuan pada akhirnya. Ya memang belajar ini dituntut dari dua belah pihak gitu Pak Pol. Tidak bisa kalau cuma satu pihak aja, nanti yang pihak yang lain merasa dirugikan dan sebaliknya gitu. Betul. Memang istri punya kemampuan yang lebih di dalam membaca bahasa tubuh gitu. Betul. Nah, yang sulit bagi kita para suami ini kan kurang bisa membaca bahasa tubuhnya. Betul. Pasangan kita. Ini kita dituntut untuk mengerti loh. Dia tidak ngomong, jadi antara ngomongnya dan bahasa tubuhnya ini tidak sama lah. Lalu kita yang kesulitan itu membaca bahasa tubuhnya. Seringkali alih-alih membaca bahasa tubuh pasangan kita, membaca bahasa tubuh sendiri aja kita nggak bisa. Iya. Apalagi bahasa tubuh orang lain. Iya. Kita memang buta dengan hal kecil seperti itu. Tapi buat istri seringkali itu menjadi hal besar. Sikap-sikap bahasa tubuh kita itu tuh benar-benar mengkomunikasikan sesuatu kepada dia begitu. Ya, jadi selain harus hati-hati ngomongnya, juga harus hati-hati bersikapnya gitu Pak Paul. Betul, betul. Iya. Nah Pak Paul, firman Tuhan apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 30 ayat 33. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran muncul atau timbul. Saya setuju ya, ini ayat firman Tuhan indah sekali ya. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Artinya apa? Izinkanlah proses diskusi terjadi. Ya, sebagai suami jangan juga terlalu takut dengan bantahan istri, dan sebagai istri tolong juga jangan kedepankan bantahan, kedepankan ketundukan. Nah, di dalam jiwa yang seperti inilah diskusi pertukaran pendapat akan terjadi. Dan kalau ada ketidaksetujuan, itu pun bisa dikeluarkan. Justru kalau disembunyikan, ditekan-tekan, malahan nanti konflik yang lebih besar lah yang akan timbul. Iya, terima kasih Pak Bang. Terima kasih Ibu Esther. Saya percaya perbincangan ini akan menolong banyak pasangan suami istri di dalam meningkatkan mutu dari komunikasi mereka. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaya komunikasi pria dan wanita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang